Lillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin nawiru majalisakum bis salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bismillahirrahmanirrahim. Wuqu'un niza' baina quwan nafsil muhtalifati wa qiyamil jihadil akbar. Pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bahwa nafsu manusia itu terdiri dari beberapa kekuatan. Saya ingin untuk membaca ini, saya ingin menjelaskan tentang nafsul insaniyah. An-nafsul insaniyah ini manusia. Kemudian dia diberi Allah Subhanahu wa taala yang namanya quwwatun aqliyah. Kemudian yang kedua adalah quwwah syahwatiyah. Yang ketiga adalah ghadabiyah. Yang keempat adalah al-wahmiyah atau wahmiyah. Nah, bahwa masing-masing kekuatan yang ada pada manusia ini kuwatun aqliyah adalah kekuatan yang Allah berikan khusus untuk malaikat. Berarti manusia terdiri dari unsur malaikat atau malaki. Syahwatiyah adalah unsur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan. Ghadabiyah juga hewan. Ini berarti ada unsur hewani atau yang kita sebut dengan bahimiyah. Ini emosi, marah yang juga ada pada hewan yang apabila dilampiaskan maka yang disebut dengan sifat buas atau sabu'iyah. Berarti dalam diri manusia ada unsur malaikat, ada unsur hewani, ada unsur kekejaman. Sementara wahmiyah yang dulu pernah kita jelaskan, dia adalah kekuatan di mana mendorong manusia untuk khilah dan khoda, menipu. Nah, ini semua ada pada manusia. Ini semua ada pada manusia. Sementara masing-masing kekuatan yang ada ini harus menemukan jalannya untuk melampiaskan menuju kepada kesempurnaannya masing-masing. Satu, pertama, malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ngasih cuman akal saja yang disebut dengan malaikat? Dia tidak punya kekuatan kecuali satu kekuatan. Unsurnya dia kemana? Takdis kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah dia maksiat kepada Allah karena memang tidak ada unsur yang mendorong dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada malaikat itu kemudian bermaksiat kepada Allah. Oleh karena itu ketika kemudian iblis bukanlah bagian daripada malaikat. Innahu minal jin. Nah, kekuatan ini karena dia tidak ada unsur yang lainnya, maka dia selalu takdis kepada Allah, tasbih kepadanya, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah malaikat. Makanya manusia punya unsur malaikat. Hewan, syahwat. Syahwat kemarin apa? Menyembah faraj, perut, terus dan lain sebagainya. Ini ada pada hewan. Emosi, al-ghadabiyah, apa yang terjadi? Yaitu kekejaman, membunuh orang, menyakiti orang dan lain sebagainya. Ini juga ada pada hewan.
Nah, kalau hewan ini harus terlampiaskan. Syahwat memang hidupnya dia adalah untuk memuaskan, dia makan, minum, memuaskan seksualitasnya, perutnya, tidak ada dipikirkan apapun sama sekali kecuali itu. Ketika diganggu sedikit saja dia marah, membunuh, memakan saudaranya sendiri seperti harimau dan binatang-binatang buas yang lainnya. Sudah, ini harus terlampiaskan. Di dalam hewan semua kekuatan ini harus terlampiaskan, ini juga harus terlampiaskan. Kemudian al-wahmiyah atau yang kita sebut dengan penipu dan lain sebagainya, ini juga harus mencapai pada tujuannya, karena masing-masing kekuatan ini harus menuju kepada kesempurnaannya masing-masing. Akal kesempurnanya kepada apa? Yaitu takdis kepada Allah, mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, mengibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat apa? Untuk menyempurnakan syahwat adalah faraj, melampiaskan seksualitas, perut, makanan, ini kekuasaan dan lain sebagainya. Sama ini juga menyakiti orang, membunuh orang, mengambil hak orang lain. Wahmiyah untuk melampiaskan tugasnya dia adalah bagaimana cara harus menipu orang, bagaimana dia harus mencari rekayasa sedemikian rupa sehingga semua terpenuhi sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing kekuatan. Ini sisi lain ada manfaatnya bagi manusia, ini juga ada manfaatnya bagi manusia. Tapi kapan manfaat itu? Ketika dikendalikan oleh akalnya. Saya sudah sampaikan itu. Nah di sini inilah yang dinamakan dengan jihadul akbar. Kenapa? Karena di dalam diri manusia jiwanya cuma satu, tapi terdiri dari 4 kekuatan. Ketika masing-masing kekuatan ini harus mencapai pada kesempurnaannya sendiri, akal menuju kepada kesempurnaannya, syahwat menuju kepada kesempurnaannya, ghadab, emosi menuju kepada kesempurnaannya, wahmiyah juga demikian. Maka apa yang terjadi? Terjadi namanya saling tanazu, saling berinteraksi, saling bertentangan, saling bertengkar. Ini tujuannya kepada Allah. Sementara ini hewan, ini kekejaman, ini menipu. Ini satu sama lain saling berbeda. Tiga-tiganya bisa saja bekerja sama. Paham itu? Jadi masing-masing harus sempurna. Ini tidak mungkin tidak dihilangkan, karena ini tidak bisa dihilangkan. Kekuatan emosi juga tidak mungkin bisa dihilangkan. Kekuatan wahmiyah juga tidak mungkin bisa dihilangkan. Tapi masing-masing harus menuju kepada kesempurnaannya. Syahwatnya juga demikian, emosinya juga demikian. Hayalnya, tipu daya muslihat harus terlampiaskan. Paham itu? Syahwat ini tidak kenal halal haram, ini juga tidak kenal halal haram atau batasan apapun, ini juga sama. Semuanya tidak ada. Nah, oleh karena itu masing-masing kekuatan harus menuju kepada kesempurnaannya sendiri-sendiri. Sementara adalah manusia cuma satu, di dalam dirinya ini ada 4 kekuatan itu. Bagaimana manusia harus menjadi manusia? Kapan dia harus menjadi manusia? Ketika masing-masing ini menuju kesempurnaannya harus diperangi. Disinilah yang namanya jihadul akbar. Akal ini harus mengendalikan. Akal ini harus mengendalikan ini. Ini harus mengendalikan ini. Sehingga ketika syahwat itu dikendalikan oleh akalnya, yang sifat akalnya itu adalah unsur malaika, maka syahwat itu akan disempurnakan melalui cara yang halal. Cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan dengan makanan yang halal. Sehingga tubuhnya bisa beribadah kepada Allah. Syahwat seksualitasnya harus melalui cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengendalikan itu? Unsur akal, unsur malaikat. Ini juga sama. Manusia tidak mungkin emosi, pasti ada emosi. Tapi emosi itu bisa menjadi manfaat, yaitu ketika dikendalikan oleh akalnya. Ketika dikendalikan oleh akalnya, maka ghadab ini bisa memunculkan sebuah keberanian atau sikap bela diri, sikap bela negara, bela keyakinan dan lain sebagainya. Tanpa ini tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kemudian wahmiyah juga sama, dikendalikan oleh
akalnya ini. Tapi kalau kemudian kekuatan akal ini sudah dikendalikan oleh semuanya ini, sehingga akal tidak punya peran apapun, manusia akan menjadi imma hewan, ya, bal atau bahimah, ya, an'am disebut kewan, jauh lebih rendah daripada hewan. Bal huwa adol, lebih rendah daripada hewan. Kenapa lebih rendah daripada hewan? Kalau hewan tidak punya akal, hewan tidak punya wahmiyah, yang ada cuma syahwat dan ghadab. Yes. Tapi manusia ada akal, ada wahmiyah. Fungsinya ini adalah harus dikendalikan. Ketika wahmiyah dikendalikan oleh akal, maka wahmiyah ini akan berfungsi untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Ketika ada problem, yang dicari adalah jalan yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala. Dia ketika mencari sebuah tujuan, maka tujuan yang diraih harus dengan cara-cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau wahmiyah ini tidak dikendalikan oleh akal, tapi dikendalikan oleh syahwat dan ghadab, maka yang ada adalah dia akan menghalalkan segala cara. Ini demikian pula dan seterusnya. Oke, menurut saya sudah paham ini ya. Oke. Kita akan baca wuqu'un niza' baina quwa an-nafsil muhtalifah wa qiyamil jihadil akbar. Terjadinya perselisihan, pertengkaran antara kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Berarti nafsul insan ini ada namanya, ada kekuatan akal, kekuatan syahwat, kekuatan ghadab, kekuatan wahmiyah. Nanti akan bermanfaat. Mana yang harus dijadikan perang itu, mana yang diperangi oleh kita. Itu. Tataharraku kullu quwwatin min quwal insan al-muhtalifah nahwa kamaliha fatatlubuhu wa ta'malu ma fi wus'iha min ajlil wusul ilaihi. Tadi sudah saya katakan bahwa semua kekuatan yang ada di mada manusia, jiwa manusia, ruh manusia, ya, sing ana ning jerone jiwane manusa, sing ana ning nafsune manusa, sing ana ning ruhe manusa, itu adalah kekuatan akal. Ini kekuatan akal tidak bisa berdiri, tapi dia bergerak kemana? Menuju kepada kesempurnaan. Syahwat juga begitu, tidak bisa berdiri, tidak bisa berhenti, dia harus berjalan menuju kesempurnaan. Apa? Pelampiasannya. Kemudian emosi juga begitu, dia tidak bisa berdiam diri, dia harus menuju kepada kesempurnaannya. Apa? Pelampiasan emosi, menyakiti orang, membunuh orang, dan lain sebagainya. Ini juga sama, karena itu memang kerjaannya seperti itu kan, dulu kita pernah jelaskan. Nah, ini ada. Jadi manusia ini sebenarnya nafsul insan yang ada dalam diri manusia ini sebenarnya adalah medan perang. Medan perang. Dirimu ini adalah medan perang. Karena ada tempat kekuatan yang masing-masing harus menyempurnakan dirinya. Dan sama masing-masing tujuannya berbeda-beda. Akal menuju kepada Allah, syahwat menuju kewan, ini semua begitu dan lain sebagainya. Masing-masing harus tersempurnakan, masing-masing harus terpuaskan dengan caranya masing-masing. Nah, mana mungkin satu diri, jiwa dalam manusia ada 4 kekuatan yang berbeda-beda arahnya, tapi kemudian masing-masing harus terlampiaskan. Kan tidak bisa, sulit kan? Ini terjadi perang namanya, jihadul akbar. Nah, kita sebutkan. Misalnya, fakamalus syahwah bikathratil akal. Kesempurnaan syahwat itu apa? Banyak makan, banyak jima, pelampiasan seksualitas. Ibadatul faraji wal batan, menyembah faraj, perut. Yang dipikirkan cuma perut saja. Wa bikamaliha wa tahkumuha yatahawwalu wujudul insan ila wujudin bahimi. Ketika syahwat ini terlampiaskan sepenuhnya, hanya cari makan, hanya perut yang dipikirkan, hanya kemaluan yang dipikirkan, maka manusia berubah menjadi manusia hewan. Karena kalau ini yang menang, berarti ini kalah. Akalnya kalah ini dan lain sebagainya. Kalau ini yang menang, maka ini semuanya ini jadi kalah. Nah, sekarang kok syahwat, bagaimana misalnya, apakah ada batasan enggak? Kapan orang itu disebut sebagai orang yang seperti hewan?
orang melakukan hanya sekedar berbuat kejahatan sesaat saja, itu tidak berarti dia akan disebut sebagai hewan. Ada batasan-batasan waktu di mana dia harus mengulang-ulang perbuatan tersebut sehingga perbuatan itu menjadi semacam malakah, kebiasaan dan menyatu dengan diri manusia. Misalnya orang merasa tidak bisa hidup kalau dia tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dinasehati, di ini, tetap saja semacam itu. Maka itu sudah menjadi mustabik. Artinya sudah sibghah, sudah dibentuk, sudah menjadi bentuk pribadi yang namanya hewani. Orang seperti ini sulit untuk dikendalikan. Taib. Kemudian wa kamalul ghadabiyah, dan kesempurnaan emosi fi muhajamati wa idai wa tadmiri ghairiha. Kesempurnaan emosi dan amarah itu adalah di mana? Yaitu dalam menyerang orang, menyakiti orang, menghancurkan orang lain dengan cara yang paling kejam. Itu emosi. Emosi itu kalau dibiarkan, Anda lihat orang emosi, ngamuk sedemikian rupa, semua piring dihancurkan gara-gara emosi. Sebenarnya yang di dalam hatinya jauh lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Karena fisik itu adalah sarana untuk melampiaskan apa yang ada di dalam hatinya. Fisik terbatas kemampuannya. Sedangkan perasaan keinginan yang ada di dalam hati tidak terbatas. Sehingga apa yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, yang dilakukan oleh tubuhnya jauh lebih kecil daripada apa yang telah tersimpan di dalam hatinya. Api membakar di dalam hatinya. Naam. Wa bisaitaratiha wa kamaliha yatahawwal wujudul insan ila wujudin sab'iyyin dar atau sabu'iyyin dar. Ketika emosi ini terlampiaskan dengan cara yang kejam, membunuh, menghancurkan, merusak, menyakiti orang, maka kemudian itu mengendalikan manusia, maka manusia akan menjadi binatang yang sangat buas. Maka nih kita lihat anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, macam-macam dan lain sebagainya. Lebih buas daripada hewan. Kemudian wa kamalul wahmiyati fi khibki khayliha wa ihkami turuqi talbisiha 'alal akharin. Sementara kesempurnaan wahmiyah itu adalah ketika dia mampu merajut cara menipu dan memperkuat menipu orang lain. Pandai menipu orang lain, selesai, berarti dia sudah puas. Wahmiyahnya sudah terpenuhi, sempurna sudah. Itu. Wa bikamaliha, ketika wahmiyah ini menyempurnakan diri dan menguasai diri manusia, jiwa manusia, maka yatahawwal wujudul insan ila wujudin syaitani. Manusia berubah jadi setan. Ini kalau ini yang mengendalikan manusia, maka manusia jadi hewan. Kalau ini mengendalikan manusia, maka manusia menjadi kejam, sama lebih daripada hewan. Kalau ini yang mengendalikan manusia, maka berarti manusia menjadi apa? Setan. Setan ya, mengganggu ini dan lain sebagainya. Makanya min syayatinil jinni wal ins. Kalau ini yang mengendalikan, maka manusia, berarti manusia potensi untuk jadi hewan, potensi jadi binatang buas, potensi jadi setan, juga berpotensi untuk menjadi malaikat. Paham itu ya? Nah, baik. Kemudian wa kamalul aqilah. Nah, sekarang akal gimana? Wa kamalul aqilati fi qiyadatil jami' fi tariqit takamul wal qurbil ilahi wa hikmatid din was suluk bil insan fi tariqil qudsi wal malakuti wat taharah. Ini kekuatan akal ini penyempurnaannya gimana? Cara kalau tadi menyempurnakan syahwat harus dengan mengumbar syahwatnya tadi kan. Ini juga begitu, ini juga demikian. Sekarang akal bagaimana? Akal ini, kekuatan al-aqilah ini, kekuatan rasional ini, dia akan menjadi sempurna. Kapan itu? Yaitu ketika, disebutkan di sini, ketika dia mampu mengendalikan syahwat, mampu mengendalikan emosi, mampu mengendalikan wahmi.
Ketika dia mampu mengendalikan tiga kekuatan yang ada ini dan menjadi sempurna, ini sudah dikendalikan oleh kekuatan akal, disebutkan wa bikamaliha yatahawwalul insan ila wujudin malaki. Kalau ini yang menguasai manusia, maka manusia jadi malaikat. Paham itu ya? Kalau akal itu adalah sesuatu yang menuju kepada kesempurnaan ilahiyah, menuju kepada kesucian, pada hakikatnya manusia itu bisa mencapai pada tingkatan di mana dia tidak bermaksiat kepada Allah. Di sini kita bisa memahami kenapa Nabi itu maksum. Kenapa imam itu maksum. Manusia bisa saja mencapai pada peringkatan ismah yang semacam itu, tapi diawali dengan kesalahan. Bedanya itu. Paham itu ya? Tasawuf, orang-orang irfan, orang-orang sufi juga begitu. Dia mencapai pada peringkatan di saat dia sudah bisa mengendalikan syahwatnya, mengendalikan ghadabiyahnya, mengendalikan wahmiyahnya. Saat itu unsur hewani sudah hilang, unsur emosi sudah tidak ada, unsur wahmiyah sudah tidak ada. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan. Ghadab yang tadinya emosi itu menjadi buruk, dia menjadi orang yang pemberani. Ketika syahwat dikendalikan, dia menjadi orang yang afif. Ketika wahmiyah ini dikendalikan oleh akalnya, dia menjadi orang yang hakim, bijak. Berarti hakim dia tidak akan buat salah, afif dia terjaga, dia pemberani tapi dia ngawur, ya kan? Maka dia misalnya dia sudah bisa menjaga dirinya dan dia tidak berbuat salah. Jadi sampean ini punya potensi untuk menjadi manusia yang sempurna, menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Gampang secara teori. Teori ini gampang. Teori ini gampang. Imam Khomeini dalam buku ini nanti ketika dia membahas, dia mencoba membangun caranya berjihad itu seperti apa. Ini kan kita bicara tentang teorinya. Artinya mungkin bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tapi untuk berjihad, membangun jiwa kita mencapai pada peringkatan yang semacam itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Itulah kenapa kita harus belajar tentang jihadun nafas dari Imam Khomeini, dan kita awali dengan pengantar-pengantar yang sangat panjang sekali. Wa min huna disebutkan wa min huna kana la budda min wuqu'it tanazu'i wat tanakhur baina hadhil quwa al-arba'ah al-muhtalifah dakhil hadhil mamlakatis saghirah. Nah, ini namanya mamlakah, jiwa manusia ini kita sebut sajalah ini manusia ya. Kita gambarkan supaya pendekatan saja. Gini manusia. Anggaplah jiwanya menjero hati. An-nafas itu di sini. Anggap saja begitu ya. Anggap saja seperti itu. Karena manusia kan terdiri dari dua unsur, jasadi dan ruhi. Atau disebut dalam istilah min alami syahadati wal milki, dan kemudian min alamil akhar, dari alam yang lain, bukan alam semesta ini, bukan alam materi. Terdiri dari dua unsur, alam materi yaitu badannya, dan alam non materi yaitu ruhnya atau jiwanya. Paham ya? Nah, nanti kita akan fungsi daripada jasad di sini sebagai apa? Nanti kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Tapi yang ingin kita jelaskan bahwa ketika di nafsu ini ada 4 kekuatan dan masing-masing berperang, ini namanya mamlakah, kerajaan jiwa. Kerajaan jiwa ini terdiri dari apa? Akal, syahwat, ghadab, dan wahmiyah. Perang mereka. Perang. Siapa yang menang? Tergantung. Kalau yang menang hewan, dia lebih rendah daripada hewan. Tapi kalau yang menang adalah akal, bisa mengendalikan tiga-tiganya, dia menjadi malaikat. Bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena mulianya dari mana? Karena dia berjihad. Malaikat tidak pernah jihad. Dia bisa mencapai pada tingkatan malaikat karena dia berperang dalam dirinya. Syahwatnya diperangi, emosinya diperangi, wahmiyahnya diperangi, sampai dia makom menjadi makom
malaikat. Makanya disitulah kenapa Allah Ta'ala usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Mereka para malaikat bersujud kepada Adam bukan karena jasadnya. Paham itu? Karena dia sebagai insannya yang sempurna, yaitu ketika dia sudah mengendalikan syahwat, ghadab dan lain sebagainya. Di atas malaikat karena dia berjuang. Mafhum ya? Ada iskal kira-kira? Paham ya ini ya? Oke. Nah, ini disebut mamlakah. Jadi jiwamu, tubuhmu yang kecil ini, hatimu, nafsumu yang kecil ini, itu disebut sebagai kerajaan yang amat besar. Disebutkan wa min hunaka la budda min wuqu'it tanazu' wat tanakhur baina hadhil quwa al arba' al muhtalifah dakhil hadhil mamlaka as-saghirah. Kerajaan kecil ini terjadi peperangan yang sangat luar biasa. Malaikat, kekuatan unsur malaikat di situ, unsur hewani ada di situ, unsur kebuasan dan kekejaman ada, penipuan ada, semua berperang, bergumul sedemikian rupa untuk mempertahankan kerajaan itu. Siapa yang menang akan jadi kuasa? Tergantung. Kalau yang menang itu akalnya berarti dia malaikat. Kalau yang hewannya berarti dia lebih rendah daripada hewan. Kalau dia ini menjadi wahmiyahnya yang menang berarti dia menjadi setan. Nah tinggal pilih, kita pengen jadi malaikat, pengen jadi hewan, atau kepengen jadi setan. Hidup pilihan. Ahsan. Di sini Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan atazumu annaka jirmun saghirun wa fika intawal alamul akbaru. Ini syairnya Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Diwan Imam Ali bin Abi Thalib. Awalnya itu Imam Ali mengatakan begini, da'uka fika wa ma tubsiru wa dawa'uka minka wa ma tash'uru. Penyakitmu iku ono ning gone dirimu. Wa ma tubsir, tapi kok ndak melihat. Penyakitmu itu ada pada dirimu, cuman kamu ndak pernah lihat. Wa dawa'uka minka wa ma tash'ur. Obatnya juga berasal dari dirimu sendiri, cuman kau tidak pernah merasakannya. Saya ingin jelaskan kalimat Imam Ali bin Abi Thalib ini nanti apa yang dimaksud. Atazumu annaka jirmun saghir. Apakah engkau mengira bahwa kamu ini adalah sesuatu? Jirmun itu semacam benda yang sangat kecil. Bukan atom, tapi sesuatu yang kecil, benda yang sangat kecil. Padahal wa fika intawal alamul akbar. Padahal di dalam dirimu alam yang besar ini masuk ke dalam dirimu, muat neng kene. Saya hapus ini ya. Saya akan jelaskan tentang hadis ini, tentang riwayat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan da'uka fika, ada beberapa makna tentang arti itu. Da'uka fika itu artinya bahwa manusia ini karena kebodohan manusia makan apa macam-macam tanpa dia pedulikan, tanpa dia melihat ini manfaat, maslahat, ada penyakit ataukah tidak peduli. Itulah manusia. Makanya yang menjadikan penyakit itu sebenarnya adalah apa yang kita makan. Apa yang kita makan. Kadang-kadang manusia tidak ngerti. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua enggak. Makna yang kedua itu mengisyaratkan, wahai manusia, di kamu ini, di dalam dirimu ini terdapat rahasia-rahasia yang sangat besar. Cuman kamu lalai, kamu tidak peduli. Da'uka fika wa ma tubsir. Kebodohanmu, semua ini penyakit. Tapi kau tidak sadari. Sebenarnya dirimu itu adalah sesuatu yang amat besar. Dirimu itu adalah tempat rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh rahasia alam semesta ini ada dalam dirimu. Paham itu? Ada di dalam dirimu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu
Apakah kau tidak melihat? Apa di situ? Rahasia Allah di situ. Mengenal Allah ada di situ. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ulama irfan mereka mengatakan bahwa alam itu ada 3 yang disebut dengan alam al-alamul kabir. Yang kedua adalah al-alamul wasit. Yang ketiga adalah al-alamus shaghir. Apa saja? Al-alamul kabir ini alam semesta, termasuk diantaranya arsyullah, al-kursi dan lain sebagainya disebut alamul kabir. Alamul wasit apa? Seperti kimia, macam-macam dan lain sebagainya. Alamus shaghir apa? Ini manusia. Disebut alamus shaghir adalah manusia, insan. Itu alam sendiri. Masing-masing 3 alam ini alamul kabir, alamul wasit ini ada pada manusia. Makanya ketika Allah Ta'ala berbicara tentang manusia, tentang ayat-ayat Allah ada 2 macam yang disebut dengan ayatul afaq. Untuk menuju kepada Allah. Melalui alam semesta ini kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua disebut ayatul anfus. Atau ayatul anfusiyah. Jiwa manusia. Makanya Allah Rasulullah mengatakan, man arafa nafsah arafa rabbah. Bingung. Ini manusia mesti akan menghadapi ini. Cuman karena kita orang kadang-kadang tidak pernah mendengarkan istilah-istilah itu, akhirnya kita tidak akan pernah sampai-sampai. Kenapa saya sengaja untuk mengajak ini? Supaya kita terbiasa berpikir, memahami diri ini lebih dalam lagi. Tidak hanya sekedar sebatas setengah-setengah saja. Jihadul akbar opo. Tapi tidak ngerti tentang apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Ini Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Coba kita dengarkan. Kata Imam Ali panjang itu. Dia bilang, da'uka fika wa ma tubsiru wa dawa'uka minka wa ma tash'ur. Atas'umu annaka jirmun saghir wa fika intawal alamul akbar. Semua tentang ayat alam yang besar ini, tentang al-kursi, al-arsh dan lain sebagainya bisa kau cerna, bisa kau pahami. Siapa yang memahami alam yang kecil ini? Alam materi semua bisa kau pahami. Kita ini bisa menembus alam-alam yang lain kan? Dengan pengetahuan kita dan lain sebagainya. Ini kecil. Tapi ini kerajaan disebut mamlaka. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Melanjutkan syairnya. Fa'antal kitabul mubin. Alladhi bi ahrufihi yadharul mudhmaru. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, engkau manusia, engkau jiwa, kamu ini adalah kitab yang amat besar. Fa antal kitabul mubinu alladhi bi ahrufihi yadharul mudhmaru. Kamu ini ibarat kitab yang amat besar. Yang dimana dengan huruf-huruf kitab itu sendiri, maka yang tersembunyi akan terlihat. Saya ingin memberikan sebuah contoh kenapa Imam Ali bin Abi Thalib menyebut manusia itu disebut antal kitabul mubin. Kata Imam Ali mengatakan antal kitabul mubinu. Alladzi terus bi akhrufihi yadharul mudhmaru. Nah, mudhmar. Kau adalah kitab. Kitab yang besar, bukan hanya kitab kecil. Kitab yang amat besar. Yang dengan huruf-huruf kitab itu, maka muncullah apa yang tersembunyi. Saya ingin melihat manusia dari sisi unsur tentang fisiknya saja. Dari nanti unsur tentang fisik saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia? Ada hati, ada usus, ada macam-macam yang semuanya tidak pernah mengalami kesalahan dalam gerakannya.
Dan apa yang ada dalam diri manusia mencerminkan. Makanya disebutkan bahwa manusia itu adalah sir wujudillah. Disebut sir wujudillah. Itulah manusia. Jadi ini menjadi sangat penting. Bahwa di dalam dirimu itu wa anta sir wujud. Atau sir wujudillah ya. Sir wujud. Sementara yang dimasukkan dengan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia inilah yang disebut dengan sir wujudillahi Subhanahu wa taala. Makanya dia adalah alam, kitab. Nek kita memang membaca dengan benar, contohnya saja masing-masing ini manusia ini dari sisi fisiknya saja saya sudah berkali-kali untuk sekedar mencontohkan saja. Sing jenenge Mikdad gendi. Mikdad adalah ini. Sahih. Ketika tangannya Mikdad hilang, ning kene, iki jenenge tangane sapa? Tangane Mikdad. Ketika kepalanya Mikdad dipotong, ini namanya apa? Kepalanya Mikdad. Kakinya dipotong menjadi ini. Tak kakinya Mikdad. Sampai ini semua tidak ada, yang ada cuma kepala, tangan, kaki, usus dan lain sebagainya. Disebut tangannya Mikdad, kakinya Mikdad, hatinya Mikdad, ususnya Mikdad dan lain sebagainya. Mikdadnya mana? Mikdadnya mana? Sing ono iki dase sapa? Dase Mikdad. Iki kaki sapa? Kaki Mikdad. Terus Mikdad endi? Iki kuburane Mikdad. Iki bangkene Mikdad. Terus Mikdate ning ndi? Iki kubur mau bongkar wong mati mau bongkar. Sapa? Iki ku sapa kuburane Mikdad. Mau bongkar iki sapa? Mayite Mikdad. Sing mau sebut Mikdad iku lho ning ndi? Ini satu rahasia. Tentang satu rahasia. Belum lagi berbicara tentang tadi kekuatan-kekuatan ini dan lain sebagainya. Makanya manusia disebut sir wujudillah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan di dalam riwayat itu Imam Ali mengatakan wa ana sirrullah. Wa ana hujjatullah. Apa itu? Ini di sini. Makanya saya ingatkan kepada yang lain-lain kalau tidak memahami ini, misalnya ada orang masuk Ali bin Abi Thalib itu hujjatullah, masuk Ali bin Abi Thalib itu adalah sirrullah. Nah orang paham aja ngomentari. Berarti semua musyrik, menyekutukan Tuhan. Nah, kalau tidak paham jangan komentari. Belajari dulu tentang ilmu irfan atau ilmu tasawuf. Hatta Imam Ghazali pun juga menjelaskan hal yang sama. Wah, ini kafir ini. Lah bukan kafir karena kamunya ndak ngerti saja, gitu loh. Manusia adalah sir wujudillah. Fa antal kitabul mubinu alladzi bi ahrufihi yadharul mudmaru. Yadharul mudmarunya di sini apa maksudnya? Dengan semua unsur yang ada. Huruf. Anggaplah misalnya tangan itu adalah huruf apa? Terus apa kakinya itu adalah semua onderdil manusia adalah huruf-huruf yang apabila kita rangkai akan menunjukkan sesuatu. Apa itu? Yaitu sang pencipta. Saya dalam buku saya tentang dzikir itu kan saya sebutkan tentang tafakur itu. Alam semesta ini, semua ini alam semesta ini ibaratnya adalah kitab besar. Lautannya yang ada semua adalah kitab besar. Apabila kita mampu membacanya dan merangkai satu persatu huruf-huruf yang ada di alam. Ibarat setiap wujud yang ada di alam itu adalah huruf. Manusia adalah huruf, air adalah huruf, langit adalah huruf, matahari adalah huruf. Ketika kau rangkai satu sama lain akan menjadi sebuah tulisan. Ibaratnya semacam itu. Hubungannya manusia dengan matahari apa, kenapa matahari, terus dan lain sebagainya. Pada intinya apa? Menunjukkan kemana? Subhana ma khalaqta hada batila. Akan mengarah kepada satu titik. Ya kita mengatakan Subhana ma khalaqta hada batila. Ya Allah maha suci engkau.
tidak menciptakan ini semua sia-sia. Satu sisi kau mengakui akan keberadaannya, kedua akan mengakui akan kehebatan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau mengucapkan subhana ma khalaqta hadza batila, itu berarti kau mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, kau mengakui tentang kehebatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Dari ciptaannya yang kau amati, yang engkau susun. Demikian pula tentang diri kita, an-nafas. Ketika kita bisa memahami dari manusia terdiri dari dua unsur, al-jasad dan ar-ruh, atau yang kita sebut nanti an-nafas juga. Dari sisi jasadiahnya itu mengandung berbagai rahasia yang sangat luar biasa. Maka Imam Khomeini mengatakan kalimatnya al-insan u'jubatun, u'jubah. Manusia itu di dalam terdapat sesuatu yang mengherankan, yang mengagumkan, yang membuat orang, semua ilmuwan mencari untuk melihat manusia, melihat hakikat insan yang sebenarnya. Para ulama mengatakan tidak ada yang bisa memahami tentang hakikatul insan illa sang penciptanya sendiri. Dan saya beberapa pertemuan yang sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa ada sebuah buku yang namanya Al-Insan Maujudino Senoh Teh. Manusia adalah sebuah wujud yang tidak bisa dikenal atau yang bersifat misteri. Yang ditulis oleh siapa itu? Alexis Carrel. Saya tidak akan ngulang itu. Ya, kata Imam Ali bin Abi Thalib, fa'antal kitabul mubin alladhi bi ahrufihi yadharul mudmaru wa ma hajatun laka min kharijin wa fikruka fika wa ma tusdiru. Katanya engkau tidak lagi membutuhkan dari luar. Kalau kau ingin mengetahui tentang rahasia Allah, kalau kau ingin mengetahui tentang Allah Ta'ala, kalau kau ingin mengetahui tentang kebesaran Allah, mengetahui Allah Ta'ala, kau tidak perlu membutuhkan sesuatu di luar dari dirimu. Wa fikruka fika wa ma tusdiru. Selama kau masih bisa berpikir dan apa yang dikeluarkan oleh pemikiranmu, kau bisa mengetahui Tuhan. Tidak perlu mencari ke langit, kan ini tidak ada. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Inilah yang dinamakan dengan ma'rifatul anfusiyah atau ayatul anfusiyah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh luar biasa kata Imam Ali bin Abi Thalib. Da'uka fika wa ma tubshir wa dawa'uka minka wa ma tash'ur. Ataz'umu annaka jirmun saghirun wa fika intawal alamul akbaru fa'antal kitabul mubin alladhi bi ahrufihi yadharul mudhmaru wa ma hajatun laka min kharijin wa fikruka fika wa ma tusdiru. Jadi ini kekuatan tanazu antara beberapa unsur tersebut tadi. Maka kemudian manusia lah sebenarnya ada kerajaan yang amat besar itu. Kerajaan ini terjadi peperangan di antara penduduknya, yaitu akal, syahwat, ghadab dan wahmiyah. Siapa yang akan menang dalam pertandingan itu, dalam jihad akbar itu? Itulah yang akan menentukan nasib manusia sampai ke dalam nanti. Wa idza, saya akan teruskan kemudian kita akhiri. Wa idza waqa'at tanazu wat tanakhur, ketika terjadi perselisihan antar kekuatan itu, ihtaja kullu tarfin ila wasail wa adawat wa junudin lihadan niza. Maka masing-masing kekuatan itu, masing-masing pihak membutuhkan sarana, membutuhkan alat, membutuhkan membutuhkan tentara yang bisa untuk memerangi satu sama yang lainnya. Nanti adalah bab tentang junudur rahman, junudul syaitan, itu nanti kita akan bahas dalam bab yang akan datang insyaallah. Kemudian apa sarannya, medianya sebagai junudur rahman, yaitu adalah al-hawasul khamsah, 5 indera yang Allah berikan kepada kita, tangan, mata ini dan lain sebagainya. Insyaallah nanti kita pada babnya. Wahtuyija ila hakamin yahkumu bainal mutanazi'in atau bainal mutanazi'in wa yufassilu bainahum.
ketika terjadi pertentangan itu antara kekuatan yang ada dalam diri manusia, maka dibutuhkan ada yang mendamaikan. Wa ala hadza warada fir riwayat annallaha ta'ala a'ta lil aqli junudan minhu wa tarakal quwal ukhra tastanjidu bi junudil jahli wasyaitan. Di dalam riwayat itu disebutkan Allah Ta'ala memberikan tentara akal itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ruhnya, dari apanya, dan nanti kita akan bahas itu. Sementara kekuatan selain kekuatan akal, Allah Ta'ala ngasih tentaranya namanya tentara al-jahl dan syaitan. Jadi nanti di situ akan terjadi yang namanya perang yang disebut dengan, jadi manusia yang kecil ini tadi saya sebutkan gambar saja lah ya, lebih memudahkan. Ini nanti di dalam diri manusia ada yang namanya tentara junudur rahman dan junudus syaitan. Di dalam diri manusia ini nanti kerajaan yang kecil itu terjadi pergolakan antara tentaranya Allah Ta'ala dan tentara syaitan. Siapa yang akan menang tergantung. Nah, itu yang namanya jihadul akbar. Paham ya kira-kira ya? Setidaknya ini ono bayangan. Ono bayangan. Litaqa'al ma'rakatu ba'da dzalika baina junudir rahman wa junudi syaitan. Wa la yusafu hadzal jihad bil jihadil akbar qibal jihadid diddil adul khariji alladhi yusafu bil jihadil akbar. Kenapa jihad ini disebut jihadul akbar? Karena jihad ini adalah jihad yang musuhnya tidak terlihat, kekuatannya tidak terlihat. Yang kedua, ini berada di dalam dirimu sendiri, makanya disebut jihadul akbar. Berarti kita ini merangi awak dewe, ngono lho. Nah, jihadul asghar apa? Jihadul asghar ini tentara, gitu. Ini ada musuh. Ini bisa terlihat, bisa diukur di luar. Dari jarak sini kira-kira kalau pakai bom berapa meter, kalau pakai panah berapa meter, kalau pakai pesawat drone berapa lama. Terlihat semua, dan ini bisa terpantau sejauh mana kekuatannya itu bisa terlihat. Tapi kalau perangnya di dalam dirimu sendiri dan kamu sendiri yang harus memeranginya, kamu tidak tahu ukuran seperti apa. Makanya itu disebut jihadul akbar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang. Waktunya habis. Pas. Tapi wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala